Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso, Matematika Jadi Mudah. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Oke, gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya Pak Iman Santoso. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang statistik data kelompok, di mana sebelumnya kita sudah membahas nilai statistik untuk ukuran pemusatan. Kali ini kita akan bahas nilai statistik untuk nilai letak. Yang pertama adalah kuartil, kedua desil, dan ketiga persentil. Nah, untuk kuartil seperti data kelompok, data dibagi menjadi 4 bagian. Tapi karena ini data kelompok tentu rumusnya berbeda seperti halnya nilai kuartil di data tunggal. Tapi prinsipnya adalah pertama tentukan nilai letak dulu, setelah itu kita tentukan nilai kuartilnya. Secara umum, kuartil ke I adalah tepi bawah kelas ke I, kuartil ke I ditambah I per 4N dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I dibagi frekuensi kuartil ke I kali interval. Di mana I-nya 1, 2, dan 3. Ada 3 nilai kuartil. Jadi kalau misalkan kuartil 1 berarti tepi bawah kuartil 1 ditambah 1/4N dikurangi jumlah frekuensi kuartil ke 1 dibagi frekuensi kuartil ke 1 kali interval. Lalu kuartil kedua kita sudah cari yaitu nilai median. Kemudian yang ketiga adalah kuartil ketiga di mana rumusnya sama seperti hanya kuartil pertama, tepi bawah kuartil ketiga ditambah 3/4N dikurangi jumlah frekuensi sebelum kuartil ketiga dibagi frekuensi kuartil ketiga kali intervalnya. Oke, kita akan melanjutkan data yang kemarin sudah kita susun menjadi sebuah tabel distribusi. Di mana tabelnya kita tetap sama. Nah, kita akan mencari nilai kuartilnya. Kuartil pertama berarti yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan nilai letaknya dulu. Maksudnya letak kuartilnya dulu. Jadi letak kuartil ke-1 adalah di 1/4N. Jadi data ke 1/4N. N-nya ada 80. Berarti data ke-20. Ya, ini data ke-20. Di mana data ke-20? Data pertama frekuensinya ada 5, kelas kedua ada 13, berarti ini baru 18. Nah, berarti kuartil ke-1 ada di kelas ke-3. Jadi ini ada pada kelas ke-3. Berarti kuartil ke-1-nya adalah tepi bawah. Tepi bawahnya berarti adalah 14,5 ya. Tepi bawah kuartil ke-1 itu adalah 14,5. Berarti ditambah dengan 1/4 kali 80 sudah dihitung tadi 20. 20 dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya berarti ada 18 dibagi frekuensinya. Frekuensinya dalam hal ini adalah 14. Frekuensi kuartil maksudnya letak kuartilnya adalah 14. Jadi ini adalah frekuensi kuartil ke-1. Intervalnya adalah 3. Sudah kita tentukan ya. 14,5 ditambah 20 kurangi 18 itu 2. Dibagi 14 kali 3. Ini bisa disederhanakan. Dibagi 2 ya. Dibagi 2 berarti 1. Dibagi 2 berarti 7. Berarti 14,5 ditambah 3/7. Dibuat ke 14 ya. 14 jadi setengah jadi 7/14. Kemudian 3/7 jadi 6/14.
14. Maka nilainya menjadi 14, 13 per 14. Nah, itu adalah kuartil ke-1. Jadi kuartil pertamanya adalah 14, 13 per 14. Kemudian kita lanjutkan kuartil ketiga ya. Tentukan dengan median. Nah, untuk kuartil ketiga rumusnya adalah berarti kita harus pastikan letak kuartil ketiganya. Jadi kita tentukan letak kuartilnya. Jadi letak kuartil ketiga ada di data ke-3 per 4 kali 80 berarti data ke-60. Data ke-60 kita perhatikan. Karena ini ada 80 ya. Ini 18. Ini 42 ya. 42 ini sudah 60 ya. Nah, pas 60 nih berarti. Ini 60. Berarti ada di pas di sini. Ini adalah letak kuartil ketiga. Jadi kuartil ketiga ada di kelas ke berapa nih? Keempat ya, ujung ya. Jadi pada kelas keempat. Nah, pada kelas keempat ini jadi sebenarnya sudah bisa dipastikan ini nilai kuartil ketiganya adalah pas 20. Kalau secara rumus berarti Q3 ditambah tepi bawahnya. Ini adalah 17,5 ya. Ini tepi bawahnya 17,5 ditambah dengan 60 dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya. Berapa nih? Berarti 18 tambah 14. Itu adalah 32. Dibagi dengan frekuensinya 28, intervalnya 3. Berarti 17,5 ditambah berapa tuh? Ini adalah 28 ya, per 28 dikali 3 berarti 17,5 ditambah 3 maka nilainya adalah 20,5. Jadi kuartil ketiganya adalah 20,5. Bisa ngerti ya? Oke, itu nilai kuartil. Kemudian kita lanjutkan ke nilai desil sekarang. Nah, untuk nilai desil berarti data dibagi 10 bagian. Rumusnya sama seperti halnya kuartil. Bedanya adalah dibagi 10. Kalau tadi kuartil dibagi 4, desil dibagi 10. Desil tentunya ada 9. Ya, desil ada 9, desil 1, 2, 3 sampai 9. Saya ambil contoh misalkan desil 3, berarti tepi bawah desil ketiga ditambah 3 per 10 kali N dikurangi jumlah frekuensi desil sebelum desil ketiga dibagi frekuensi desil ketiga kali interval. Nah, yang kedua yang akan kita cari desil ke-8. Berarti di data letaknya adalah 8 per 10 dikurangi jumlah frekuensi sebelum desil ke-8 dibagi frekuensi desil ke-8 kali intervalnya. Oke. Jadi misalkan desil ketiga dulu. Nah, untuk desil ketiga pastikan letaknya dulu. Letak desil ketiga itu berarti ada di data ke-3 per 10 kali 80. Berarti data ke-24 ya. Data ke-24 ada di mana? Ini 18. Berarti sampai sini kan 32. Nah, berarti ini letak desil ke-3. Jadi ada pada kelas ketiga. Ya, ada pada kelas ketiga. Sehingga desil 3-nya adalah tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya berarti 14,5. Ya. Jadi 14,5 tepi bawahnya 14,5 ditambah tadi nilai letaknya ada di data ke-24. Di jumlah sebelumnya berarti 18
dibagi frekuensinya berarti 14 kali intervalnya 3. Jadi 14,5 ditambah 24 dikurangi 18 berarti 6. 6 per 14 kali 3. Disederhanakan, bagi 2 3, bagi 2 tuh 7. Jadi nilainya berarti 14,5 ditambah 9 per 7 ya. 9 per 7. Oke, 9 per 7 kita buat per 14. 7 per 14 ditambah 18 per 14. Berarti 14, 25 per 14. 25 per 14 berarti 1 lebih ya. 1 lebih berarti nilainya jadi 15 sisa 11 ya. Per 14. Gitu ya. Jadi 15, 11 per 14. Itu nilai desil ketiga. Lalu sama prinsipnya, berarti kalian pastikan letak desil ke-8 dulu. Berapa ya? Nah, jadi letak desil ke-8 berarti data ke-8 per 10 kali 80. Berarti data ke-64. Data ke-64 ada di mana? Ini 18. Ini 40 ya. 42 ya. 42. Berarti ini sudah 60. Sudah 60. 60. Nah, di sini ada di sini berarti ini letak desil ke-8. Ada di kelas ke-5. Ini ada pada kelas ke-5. Gitu ya. Nah, di kelas ke-5 berarti desil ke-8 itu tepi bawahnya berapa di sini? Nah, ini tepi bawahnya. Jadi tepi bawahnya 20,5. Berarti 20,5 ditambah nilainya 64 dikurangi jumlah sebelumnya 60. Frekuensi desil keempat adalah 8 kali 3. 20,5 ditambah 60 kurangi 64 dikurangi 60 berarti 4. Per 8 kali 3. Ini bisa disederhanakan. Berarti ini setengah ya. Ini setengah. Berarti 20,5 ditambah 3 per 2. Berarti 20,5 tambah 1,5. 22 ya. Nah, jadi desil ke-8-nya nilainya 22. Bisa dimengerti ya? Oke. Terakhir kita tentukan nilai persentil. Persentil adalah data dibagi menjadi 100 berarti. Rumusnya sama dengan kuartil dengan desil. Kalau kuartil bagi 4, desil bagi 10, persentil berarti dibagi 100 aja. Nah, rumus dasarnya sama, jumlah frekuensi sebelum persentil ke I dibagi frekuensi persentilnya dikalikan interval. Persentil tentu ada 99. Nah, dari data itu kita ambil persentil 8 ya. Dan persentil 60. Oke, kita hitung persentil 8 dan persentil 60. Nah, untuk persentil 8 berarti kita tentukan letaknya dulu. Letak persentil 8. Berarti data ke-8 per 100 dikali 80. Berarti data ke 64. 6,4 ya. Data 6,4. Berarti ada di sini. Ada di kelas kedua. Oke, ada di kelas kedua nilai persentilnya. Jadi ini ada di kelas kedua. Jadi ada pada kelas kedua. Ya. Nah, sehingga persentil 8 tepi bawahnya berapa? Nah, ini berarti tepi bawahnya.
Tepi bawahnya berarti 11,5. Jadi 11,5 ditambah berapa tuh? 6,4 dikurangi jumlah frekuensinya 5 dibagi 13 kali 3. 11,5 ditambah 1,4 dibagi 13 kali 3. Berarti 11,5 ditambah berapa tuh? 4,2 ya. Dibagi 13. Oke, kita nyatakan dalam nilai desimal saja. 4,2 dibagi 13 itu berapa tuh kira-kira? 4,2 dibagi 13. Berarti nilainya 0,32 ya. 0,32 kurang lebih lah. 0,32 berarti nilai persentil 8-nya adalah 11,82. Nah, ini nilai persentil ke-8. Gitu ya. Oke, satu lagi. Kita cari persentil 60. Persentil 60 berarti letaknya adalah di 60/100. Jadi letak persentil ke-60 adalah data ke 60/100 kali 80 berarti data ke 48 ya. Data ke 48 ada di mana nih? Ini 18 ditambah 14 baru 32. Nah, berarti ada di sini. Karena ini 60 semuanya. Berarti persentil 60 ada di kelas ini. Maka tepi bawahnya berarti 17,5. Jadi ada di kelas berapa tuh? Kelas keempat. Ada di kelas keempat. Oke? Jadi persentil 60 berarti tepi bawahnya 17,5. Letaknya ada di urutan ke-48. Dikurangi jumlah sebelumnya 32. Dibagi frekuensinya 28. Kali intervalnya 3. Gitu ya. 17,5. 48 dikurangi 32 itu 16. Dibagi 28 kali 3. Bagi 4 ya. Bagi 4. 4 bagi 4, 7. Berarti nilainya adalah 17,5 ditambah 12/7. Kita buat per 14 ya. Jadi 7/14. Ini berarti 24/14. Jadi 17 31/14. Berarti 2 lebih ya. Oke, jadi 19 itu 28. Berarti sisa 3/14. Jadi 19 3/14. Nah, itulah nilai persentil ke-10. Oke, itulah nilai letak dari data kelompok, nilai statistik untuk nilai letak data kelompok. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Tonton terus video ini berulang-ulang. Bisa kalian stop atau di pause apabila ada ketidakpahaman di menit kesekian. Ulang terus sampai kalian yakin betul bisa memahaminya. Dan pada video berikutnya kita akan melanjutkan untuk nilai ukuran yang lain, yaitu ukuran penyebaran data. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.